Halo Bapak dan Ibu sekalian, saya Naru Harjanto. Memasuki usia senja, tubuh kita bukan lagi mesin yang bisa dipaksa bekerja keras tanpa henti. Ia adalah amanah yang harus kita jaga dengan penuh rasa syukur. Kesehatan di masa tua adalah kunci utama agar kita tetap bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk, menggendong cucu dengan ceria, dan menikmati hari-hari tanpa bayang-bayang rasa sakit yang mengganggu. Menjaga kebugaran di usia ini bukan sekadar gaya hidup, melainkan bentuk investasi agar kita tidak menjadi beban bagi orang-orang tercinta, melainkan menjadi sosok yang tetap mandiri dan penuh manfaat bagi keluarga. Namun, saya sering mendengar keluhan yang sama dari Bapak dan Ibu, rasa panas di dada, mual, hingga sesak yang sangat mengganggu akibat asam lambung yang terus naik. Banyak yang merasa putus asa karena sudah bergantung pada obat-obatan kimia dalam jangka panjang, namun kesembuhan yang diharapkan tak kunjung datang secara permanen. Oleh karena itu, saya ingin Bapak dan Ibu menyimak penjelasan saya hingga selesai. Karena saya akan membongkar rahasia dari sisi medis yang sangat sederhana, namun terbukti secara ilmiah. Saya akan membagikan bagaimana asam lambung bisa sembuh total hanya dengan memanfaatkan bahan alami yang selama ini mungkin hanya tersimpan diam di rak dapur Anda. Penjelasan yang saya berikan ini bukan sekadar tips biasa, melainkan langkah nyata yang sudah dipraktikkan banyak orang untuk memulihkan kembali fungsi lambung mereka tanpa efek samping yang merugikan. Saya ingin Bapak dan Ibu benar-benar paham cara kerjanya agar tidak lagi merasa cemas setiap kali jam makan tiba. Sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, saya ingin mengenal Bapak dan Ibu lebih dekat agar kita bisa saling mendoakan kesehatan satu sama lain. Jika boleh tahu, saat ini Bapak dan Ibu sedang menonton video saya ini dari kota mana saja? Silahkan tuliskan di kolom komentar agar silaturahmi kita tetap terjaga. Bapak dan Ibu, kita perlu memahami bahwa seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami perubahan alami, termasuk pada sistem pencernaan. Salah satu pemicu utama mengapa asam lambung sering naik di usia senja adalah karena melemahnya pintu penutup atau katup antara kerongkongan dan lambung kita. Bayangkan, katup ini seperti pintu yang seharusnya menutup rapat setelah makanan masuk, agar cairan asam tidak keluar. Namun, pada usia lansia, otot pintu ini seringkali menjadi longgar, sehingga cairan asam yang seharusnya tetap berada di dalam lambung justru merembes naik ke atas dan menimbulkan rasa perih serta panas di area dada. Masalahnya tidak berhenti di situ. Banyak dari kita salah kaprah dan menganggap bahwa asam lambung yang berlebih adalah satu-satunya musuh utama. Padahal, seiring bertambahnya usia, kemampuan lambung kita untuk menghasilkan cairan penghancur makanan justru cenderung menurun. Akibatnya, makanan yang kita konsumsi tidak terolah dengan sempurna dan malah membusuk lebih lama di dalam perut. Proses pembusukan inilah yang menghasilkan gas berlebih, yang kemudian menekan pintu lambung yang sudah lemah tadi hingga terbuka paksa. Sehingga rasa tidak nyaman itu muncul kembali setiap kali setelah kita makan. Inilah alasan mengapa bergantung hanya pada obat-obatan yang sifatnya menetralkan atau menghentikan produksi asam secara terus-menerus bukanlah solusi jangka panjang bagi Bapak dan Ibu. Jika asam lambung terus-menerus ditekan secara paksa, tubuh kita justru akan kesulitan menyerap nutrisi dari makanan dan vitamin yang sangat dibutuhkan untuk tulang dan daya tahan tubuh di masa tua. Oleh karena itu, kita tidak hanya butuh solusi yang meredakan gejala sesaat, melainkan langkah cerdas untuk memperbaiki fungsi lambung secara alami tanpa mengganggu keseimbangan sistem tubuh kita yang lainnya. Bapak dan Ibu, solusi yang ingin saya bagikan ini sebenarnya sudah tersedia di dapur kita sendiri, yaitu kombinasi luar biasa antara jahe dan kunyit. Selama puluhan tahun, kedua bahan ini telah digunakan secara turun-temurun. Namun, ilmu pengetahuan modern kini semakin mempertegas kehebatan mereka. Jahe bukan sekedar penghangat tubuh. Ia memiliki kemampuan alami yang sangat kuat untuk menenangkan dinding lambung yang sedang meradang. Bagi Bapak dan Ibu yang sering merasa mual atau perut terasa penuh dan bergas, jahe bekerja seperti asisten pribadi yang membantu mendorong makanan turun dengan lebih lancar, sehingga beban di pintu lambung kita berkurang drastis. Kemudian, kita memiliki kunyit yang perannya tidak kalah krusial. Jika jahe bertugas menenangkan dan memperlancar aliran makanan, kunyit berperan sebagai pelapis pelindung bagi dinding kerongkongan dan lambung yang terluka. Seringkali rasa perih yang Bapak dan Ibu rasakan itu muncul karena adanya luka-luka kecil akibat seringnya terkena cairan asam.
Kunyit mengandung zat alami yang mampu meredakan peradangan tersebut dan mempercepat proses pemulihan dinding lambung dari dalam. Gabungan keduanya menciptakan perlindungan ganda. Jahe mencegah gas naik ke atas, sementara kunyit mengobati iritasi yang sudah terjadi. Penting untuk diingat bahwa kekuatan utama dari jahe dan kunyit ini terletak pada kemurniannya. Dibandingkan dengan produk olahan yang sudah dicampur dengan banyak gula atau bahan pengawet, bahan mentah yang segar dari pasar justru menyimpan saripati yang jauh lebih efektif untuk pengobatan. Dengan menggunakan bahan alami ini, kita sebenarnya sedang memberikan kesempatan bagi tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri secara perlahan namun pasti. Setelah ini, saya akan tunjukkan bagaimana cara memilih dan menyiapkan kedua bahan ini dengan tepat agar Bapak dan Ibu bisa langsung mempraktekkannya di rumah hari ini juga. Bapak dan Ibu mungkin bertanya-tanya, mengapa hanya dengan dua bahan dapur ini saja hasilnya bisa begitu luar biasa bagi lambung kita? Jawabannya terletak pada cara mereka bekerja sama di dalam tubuh kita. Jahe memiliki kemampuan alami untuk membantu otot-otot di saluran pencernaan bergerak lebih teratur. Di usia senja, pergerakan lambung kita seringkali melambat, yang membuat makanan tertahan terlalu lama. Jahe hadir untuk memastikan makanan tersebut bergerak turun ke arah yang benar, sehingga tidak ada tekanan balik yang memaksa cairan asam naik ke kerongkongan Bapak dan Ibu. Selain itu, kunyit bekerja seperti sebuah salep pelindung yang sangat lembut namun efektif. Bayangkan dinding lambung dan kerongkongan Bapak dan Ibu yang sering terasa perih itu seperti kulit yang sedang lecet. Kunyit akan melapisi area yang sensitif tersebut, meredakan rasa panasnya, dan memberikan ruang bagi jaringan tubuh untuk memperbaiki diri secara alami. Hebatnya lagi, bahan alami ini tidak mematikan fungsi asam lambung sepenuhnya, karena kita tetap butuh asam untuk mencerna nutrisi, melainkan hanya menenangkan peradangan agar tidak menimbulkan rasa sakit yang menyiksa. Inilah keunggulan utama dari pendekatan alami yang saya sampaikan. Kita tidak sedang mencoba menipu tubuh dengan obat-obatan yang hanya menghilangkan gejala sesaat, melainkan kita sedang memperbaiki lingkungan di dalam perut kita agar kembali seimbang. Dengan berkurangnya peradangan berkat kunyit dan lancarnya pergerakan makanan berkat jahe, maka sumber utama masalah asam lambung Bapak dan Ibu dapat diatasi hingga ke akar-akarnya. Sekarang, setelah kita paham mengapa ini bekerja, mari kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu bagaimana cara menyiapkan bahannya dengan benar. Bapak dan Ibu, agar pengobatan alami ini memberikan hasil yang nyata, kita harus memperhatikan kualitas bahan yang kita gunakan. Untuk jahe, saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu memilih jahe emprit yang ukurannya lebih kecil daripada jahe gajah. Mengapa demikian? Karena jahe yang kecil ini memiliki kandungan zat aktif yang jauh lebih pekat dan rasa yang lebih tajam, yang justru sangat efektif untuk menenangkan lambung. Pilihlah jahe yang kulitnya masih kencang dan tidak lembek saat ditekan. Begitu pula dengan kunyit. Carilah kunyit yang sudah tua, yang ditandai dengan warna daging bagian dalamnya yang berwarna oranye gelap, karena di sanalah kekuatan penyembuhnya berkumpul paling maksimal. Setelah mendapatkan bahan yang berkualitas, kebersihan adalah kunci utama sebelum kita mulai meraciknya. Cuci bersih jahe dan kunyit Bapak dan Ibu di bawah air mengalir untuk menghilangkan sisa-sisa tanah yang menempel. Namun, ada satu rahasia kecil yang ingin saya bagikan. Jika kulitnya tipis dan bersih, Bapak dan Ibu tidak perlu mengupasnya terlalu dalam. Cukup dikerok sedikit saja menggunakan sendok. Karena tepat di bawah kulit tersebut terdapat minyak alami yang sangat baik untuk pencernaan. Kita ingin memastikan bahwa setiap tetes nutrisi dari bahan-bahan ini masuk ke dalam tubuh kita tanpa ada yang terbuang sia-sia. Terakhir, perhatikan juga kualitas air yang akan kita gunakan untuk menyeduh. Sangat penting bagi Bapak dan Ibu untuk menggunakan air yang bersih dan hangat. Namun, jangan gunakan air yang baru saja mendidih atau air yang masih terlalu panas. Air yang suhunya terlalu tinggi justru bisa merusak zat-zat baik yang ada di dalam jahe dan kunyit tadi. Kita butuh air hangat yang nyaman di tangan, dengan takaran sekitar 1 gelas sedang atau 300 ml. Persiapan yang teliti ini adalah langkah awal yang akan menentukan seberapa cepat lambung Bapak dan Ibu bisa pulih kembali. Sekarang, mari kita lanjut ke cara pengolahan yang benar agar saripatinya keluar sempurna. Bapak dan Ibu, cara kita mengolah kedua bahan ini sangat menentukan seberapa besar manfaat yang akan diterima oleh lambung kita. Saya sarankan, jangan hanya memotong bahan-bahan ini menjadi potongan besar. Sebaiknya, iris jahe dan kunyit setipis mungkin. Atau jika memungkinkan, Bapak dan Ibu bisa memarutnya dengan halus.
Dengan cara diiris tipis atau diparut, luas permukaan bahan menjadi lebih terbuka. Hal ini memungkinkan saripati dan minyak alami yang berfungsi sebagai obat di dalamnya dapat keluar dengan lebih mudah dan menyatu sempurna dengan air seduhan yang kita siapkan. Setelah bahan siap, masukkan irisan atau parutan tersebut ke dalam gelas, lalu tuangkan air hangat yang sudah kita siapkan tadi. Ingat, kuncinya adalah air hangat, bukan air yang mendidih. Setelah dituangkan, segera tutup gelas tersebut rapat-rapat menggunakan tutup gelas atau piring kecil. Proses menutup ini sangat krusial, karena kita ingin menjaga agar uap akhir yang membawa zat-zat berkhasiat tidak hilang ke udara. Biarkan ramuan ini beristirahat atau bernafas selama kurang lebih 5-10 menit hingga warna airnya berubah menjadi kuning keemasan yang pekat. Setelah didiamkan, Bapak dan Ibu akan melihat bahwa ramuan ini telah berubah menjadi ekstrak alami yang sangat kuat. Aroma jahe yang menenangkan dan warna kunyit yang kaya menunjukkan bahwa ramuan tersebut sudah siap untuk membantu memulihkan lambung Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu kurang menyukai ampasnya, air tersebut boleh disaring terlebih dahulu sebelum diminum. Namun, pastikan Bapak dan Ibu meminumnya selagi masih hangat kuku, agar perut terasa lebih nyaman dan otot-otot saluran cerna menjadi lebih rileks. Selanjutnya, saya akan bagikan satu bahan tambahan sederhana yang akan membuat ramuan ini bekerja berkali-kali lipat lebih kuat. Bapak dan Ibu, ada satu rahasia kecil namun dampaknya sangat besar yang seringkali terlewatkan dalam meracik ramuan ini. Setelah seduhan jahe dan kunyit tadi siap, saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk menambahkan seujung sendok teh garam alami, seperti garam laut atau garam gunung yang masih murni. Penambahan sedikit garam ini bukan sekedar untuk memberikan rasa, melainkan sebagai kunci pembuka agar nutrisi dari jahe dan kunyit dapat diserap lebih cepat oleh dinding lambung kita. Garam alami mengandung mineral penting yang membantu tubuh kita bekerja lebih efektif dalam memproses ramuan herbal ini. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya, mengapa kita perlu menambahkan garam? Perlu kita pahami bahwa untuk mencerna makanan dengan baik, lambung kita sebenarnya membutuhkan kadar asam alami yang sehat dan seimbang. Penambahan sedikit garam mineral ini akan merangsang lambung Bapak dan Ibu untuk memproduksi cairan pencernaan yang berkualitas. Dengan begitu, lambung tidak perlu bekerja terlalu keras dan tidak akan menghasilkan gas berlebih yang seringkali memicu rasa kembung atau sesak. Ini adalah cara alami untuk memberitahu lambung kita bahwa bantuan untuk proses pencernaan telah tiba. Namun, perlu saya ingatkan agar Bapak dan Ibu tidak menggunakan garam dapur biasa yang sudah terlalu banyak diproses secara kimia. Gunakanlah garam yang masih mengandung mineral utuh agar manfaatnya benar-benar terasa di tubuh. Cukup masukkan seujung sendok teh saja ke dalam gelas hangat tadi, lalu aduk hingga rata. Perpaduan antara hangatnya jahe, pelindung dari kunyit, dan mineral dari garam ini akan menjadi perisai yang sangat kuat bagi kesehatan pencernaan Bapak dan Ibu di usia senja. Sekarang, mari kita bahas kapan waktu yang paling tepat untuk meminumnya agar hasilnya benar-benar terasa nyata. Bapak dan Ibu, setelah kita memiliki ramuan yang luar biasa ini, pertanyaan penting selanjutnya adalah kapan waktu terbaik untuk meminumnya agar manfaatnya terasa nyata. Saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk meminumnya saat perut masih kosong, yaitu sekitar 30 menit sebelum sarapan pagi. Di saat lambung kita masih bersih dan belum terisi makanan berat, ramuan ini akan bekerja seperti lapisan pelindung yang mempersiapkan dinding lambung Bapak dan Ibu. Dengan cara ini, ketika makanan masuk nantinya, lambung sudah dalam kondisi tenang, kuat, dan siap melakukan proses pencernaan tanpa menimbulkan gejolak asam yang naik. Selain di pagi hari, waktu terbaik lainnya adalah di malam hari, sesaat sebelum Bapak dan Ibu beristirahat. Mengonsumsi ramuan ini sebelum tidur akan membantu menenangkan sistem pencernaan sepanjang malam, sehingga Bapak dan Ibu bisa tidur dengan lebih nyenyak tanpa terganggu rasa panas di dada atau tenggorokan yang mengganjal. Di saat kita tidur, tubuh melakukan proses perbaikan sel-sel yang rusak, dan kandungan kunyit serta jahe ini akan menjadi asisten terbaik yang membantu mempercepat pemulihan dinding lambung yang terluka selama Bapak dan Ibu terlelap dalam istirahat. Kunci dari kesembuhan total ini bukanlah seberapa banyak yang Bapak dan Ibu minum dalam satu waktu, melainkan seberapa konsisten Bapak dan Ibu melakukannya setiap hari. Jadikan ini sebagai bagian dari rutinitas harian yang menyenangkan, bukan sebagai beban.
Dengan memberikannya waktu yang tepat, yaitu saat perut kosong, Bapak dan Ibu memberikan kesempatan bagi zat-zat alami ini untuk meresap sempurna ke dalam sistem tubuh tanpa terganggu oleh proses pencernaan makanan lainnya. Setelah ini, saya akan bagikan satu tips tambahan mengenai kebiasaan setelah makan yang seringkali menjadi penyebab utama gagalnya kesembuhan asam lambung. Bapak dan Ibu, ramuan herbal yang kita bahas tadi akan bekerja jauh lebih maksimal jika didukung oleh kebiasaan yang tepat setelah makan. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan, terutama saat tubuh terasa lelah di usia senja, adalah langsung berbaring atau tidur-tiduran setelah makan. Saya sangat menyarankan agar Bapak dan Ibu menghindari kebiasaan ini. Beri jeda waktu minimal 2 jam setelah makan sebelum Bapak dan Ibu merebahkan diri. Saat kita langsung berbaring, posisi tubuh yang datar memudahkan makanan dan cairan asam di lambung mengalir kembali ke atas, yang akhirnya merusak proses pemulihan yang sedang kita upayakan. Manfaatkanlah waktu 2 jam tersebut dengan melakukan aktivitas ringan, seperti duduk santai sambil berbincang dengan keluarga atau berjalan kaki kecil di dalam rumah. Dengan posisi tubuh yang tegak, kita membiarkan gaya gravitasi bumi membantu proses pencernaan secara alami, sehingga beban di lambung menjadi jauh lebih ringan. Ingatlah bahwa kesembuhan yang sejati bukan hanya datang dari apa yang kita minum, tetapi juga dari bagaimana kita memperlakukan tubuh kita setelah makanan masuk. Hal sederhana seperti tetap tegak setelah makan adalah kunci rahasia agar pintu lambung Bapak dan Ibu tidak terus dipaksa terbuka oleh tekanan dari dalam. Selain itu, hindarilah kebiasaan minum air terlalu banyak saat sedang makan atau tepat setelah makan selesai. Minum terlalu banyak air di tengah makan justru akan mengencerkan cairan alami lambung yang bertugas menghancurkan makanan, sehingga proses pencernaan menjadi lambat dan memicu terbentuknya gas. Cukuplah minum beberapa teguk untuk membasahi kerongkongan, dan berikan jeda waktu untuk minum lebih banyak setelah proses makan benar-benar selesai. Dengan menjaga kedisiplinan pada kebiasaan sederhana ini, Bapak dan Ibu sedang menjaga agar lambung tetap sehat dan tidak kembali meradang di kemudian hari. Bapak dan Ibu, kesembuhan sejati itu tidak datang secara instan, melainkan lahir dari kesabaran dan ketelatenan kita dalam merawat tubuh. Saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk mencoba langkah-langkah sederhana tadi secara rutin selama 14 hari ke depan. Jadikan ramuan jahe, kunyit, dan garam ini sebagai bentuk kasih sayang kepada diri sendiri di usia senja. Dengan konsistensi, Bapak dan Ibu akan mulai merasakan perubahan nyata, perut yang lebih nyaman, tidur yang lebih tenang, dan energi yang lebih segar untuk menjalani hari-hari indah bersama keluarga tercinta tanpa rasa cemas akan asam lambung yang naik. Namun, perlu kita ingat bahwa kesehatan adalah anugerah yang jauh lebih indah jika kita rasakan bersama-sama. Saya yakin, di luar sana, masih banyak teman sebaya kita yang saat ini sedang berjuang menahan perihnya asam lambung dan merasa lelah dengan ketergantungan obat kimia. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk menjadi pembawa pesan kebaikan. Jangan simpan rahasia kesehatan ini sendirian. Mari kita bantu saudara-saudara kita yang lain agar mereka juga bisa merasakan kenyamanan yang sama dan kembali menikmati masa tua mereka dengan senyuman. Juga Bapak dan Ibu merasa penjelasan saya ini bermanfaat dan membawa harapan baru, silahkan bagikan video ini kepada teman-teman, kerabat, atau grup-grup keluarga yang Bapak Ibu miliki. Satu tindakan kecil Bapak dan Ibu dalam berbagi informasi ini bisa menjadi jalan kesembuhan bagi orang lain. Terima kasih telah menyimak penjelasan saya hingga selesai dengan penuh perhatian. Saya Naru Harjanto, doa saya selalu menyertai Bapak dan Ibu agar senantiasa diberikan kesehatan yang paripurna, keberkahan, dan kebahagiaan di usia senja. Sampai jumpa di penjelasan kesehatan berikutnya.